1. Jadi, sebelum pesta Paskah, Yesus mengetahui bahwa waktu Tuhan telah tiba ketika Dia akan meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Setelah mencintai miliknya yang ada di dunia, Dia mencintai mereka sampai akhir. 2. Pada akhir perjamuan, ketika iblis telah menanamkan dalam hati Yudas Iskariot, putra Simon, yang akan mengkhianati Yesus. 3. Dan mengetahui Yesus bahwa Bapa telah memberinya kuasa atas semua yang ada, dan bahwa Dia datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. 4. Bangkit dari meja, melepas jubahnya dan meletakkan handuk di pinggangnya. 5. Kemudian Dia menuangkan air ke dalam baskom dan mulai membasuh kaki para murid dan menyeka mereka dengan handuk di pinggangnya. 6. Dia mendekati Simon Petrus, yang berkata kepadanya, "Tuhan, maukah kamu membasuh kakiku?" 7. Yesus menjawab, "Apa yang saya lakukan sekarang, Anda tidak dapat mengerti, namun Anda akan memahaminya nanti." 8. Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, kamu tidak akan pernah membasuh kakiku." Yang diperingatkan Yesus kepadanya, "Jika aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan memiliki bagian denganku." 9. Simon Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, basuhlah tidak hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." 10. Yesus menjelaskan kepadanya, "Siapapun yang mandi hanya perlu membasuh kaki, tubuhmu sudah benar-benar bersih. Kamu juga bersih, tapi tidak semua." 11. Karena Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, jadi Dia berkata, "Tidak semua dari kamu bersih." 12. Setelah membasuh kaki murid-muridnya, Dia mengenakan jubahnya lagi, duduk di meja lagi dan bertanya kepada mereka, "Apakah kamu mengerti apa yang aku lakukan kepadamu?" 13. Anda memanggil saya guru dan Tuhan, dan Anda benar, karena saya memang benar. 14. Dengan cara ini, jika saya adalah Tuhan dan Tuan atas Anda, namun saya telah membasuh kaki Anda, Anda juga harus saling membasuh kaki. 15. Saya telah memberi Anda contoh sehingga, seperti yang telah saya lakukan kepada Anda, Anda juga dapat melakukannya. 16. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, bahwa tidak ada budak yang lebih besar dari tuannya, juga tidak ada utusan yang lebih besar daripada orang yang mengirimnya. 17. Oleh karena itu, jika Anda memahami ajaran ini dan mempraktikannya, Anda akan diberkati. 18. Saya tidak berbicara tentang Anda semua, karena saya tahu mereka yang telah saya pilih, tetapi hal ini perlu terjadi agar kitab suci digenapi. Dia yang berbagi roti bangkit melawan saya. 19. Saya mengungkapkan fakta-fakta ini kepada Anda sebelum itu terjadi, sehingga ketika itu terjadi, Anda mungkin percaya bahwa saya ada. 20. Sungguh, saya meyakinkan Anda, siapapun yang menerima yang saya kirim akan menerima saya, dan siapapun yang menerima saya menerima orang yang mengirim saya. 21. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yesus gelisah dalam roh dan menyatakan, Sungguh, aku berkata kepadamu, salah satu dari kamu akan mengkhianatiku." 22. Para murid saling memandang, bingung siapa yang Dia maksud. 23. Sementara itu, salah satu dari mereka, murid yang dikasihi Yesus, sedang berbaring di sampingnya. 24. Simon Petrus membuat beberapa tanda untuk yang satu ini, seolah-olah mengatakan, pertanyaan kepada siapa yang Dia maksud. 25. Kemudian murid itu bersandar di dada Yesus, bertanya kepadanya, "Tuhan, siapa itu?" 26. Yesus menjawab, "Dia adalah orang yang saya berikan sepotong roti basah di atas piring." Dan setelah membasahi roti itu, Dia memberikannya kepada Yudas Iskariot, putra Simon. 27. Segera setelah Yudas memakan roti itu, setan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Apapun yang harus kamu lakukan, lakukan dengan cepat." 28. Namun, tidak satupun dari mereka di meja mengerti mengapa Yesus mengatakan itu padanya. 29.
Mengingat bahwa Yudas yang bertanggung jawab atas uang tersebut, beberapa orang berpikir bahwa Yesus berkata, "Belilah apa yang kamu butuhkan untuk pesta," atau memberikan sesuatu kepada orang miskin 30. Yudas, segera setelah dia makan sepotong roti, pergi dengan terburu-buru. Dan itu sudah malam 31. Ketika dia pergi, Yesus berkata, "Sekarang anak manusia dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan di dalam dia." 32. Karena Tuhan dimuliakan di dalam dia, Tuhan juga akan memuliakan dia di dalam dirinya, dan akan segera memuliakanmu. 33. Anak-anak kecil, aku akan tinggal bersamamu sebentar. Anda akan mencari saya, tetapi seperti yang saya katakan kepada orang-orang Yahudi, sekarang saya berkata kepada Anda, kemana saya pergi, Anda tidak bisa pergi. 34. Saya memberi Anda sebuah perintah baru, bahwa Anda saling mengasihi, sama seperti aku mencintaimu, bahwa dengan cara yang sama Anda memiliki cinta satu sama lain. 35. Melalui kesaksian ini setiap orang akan mengenali bahwa Anda adalah murid-murid saya, jika Anda saling mengasihi. 36. Simon Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kemana kamu akan pergi?" Yesus menjawab, "Kemana saya pergi, kamu tidak dapat mengikuti saya sekarang, namun Anda akan mengikuti saya nanti." 37. Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, mengapa saya tidak bisa mengikuti kamu sekarang? Karena aku akan memberikan hidupku untukmu." 38. Yesus memperingatkan dia, "Maukah kamu menyerahkan nyawamu untukku? Sesungguhnya saya katakan kepada Anda bahwa sebelum ayam jantan berkokok, Anda akan menyangkal saya 3 kali." Yohanes 13:1-38.